Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit tentang hukum termodinamika. Pengertian hukum termodinamika 2. Termodinamika adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari tentang proses perpindahan energi sebagai kalor dan usaha antara sistem dan lingkungan. Kalor didefinisikan sebagai perpindahan energi yang disebabkan oleh perbedaan suhu, sedangkan usaha merupakan perubahan energi melalui cara-cara mekanis yang tidak disebabkan oleh perubahan suhu. Dalam termodinamika terdapat berbagai proses perubahan keadaan sistem, yaitu proses isotermal, proses isobarik, dan proses isokorik. Bunyi hukum termodinamika 2 yaitu hukum kekekalan energi yang dinyatakan dalam hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, misalnya perubahan usaha atau energi potensial menjadi energi kalor atau sebaliknya. Akan tetapi tidak semua perubahan energi yang terjadi di alam ini prosesnya dapat dibalik seperti pada hukum 1 termodinamika. Contoh, sebuah benda yang jatuh dari ketinggian H sehingga menumbuk lantai. Pada peristiwa ini terjadi perubahan energi kinetik menjadi energi kalor atau panas, dan sebagian kecil menjadi energi dingin. Mungkinkah energi kalor dapat berubah menjadi energi kinetik dan menggerakkan benda setinggi? Jelas bahwa hal ini akan terjadi meskipun benda kita panaskan terus-menerus. Pengertian entropi. Termodinamika menyatakan bahwa proses alami cenderung bergerak menuju ke keadaan ketidakteraturan yang lebih besar. Ukuran ketidakteraturan ini dikenal dengan sistem entropi. Entropi merupakan besaran termodinamika yang menyerupai perubahan setiap keadaan, dari keadaan awal hingga keadaan akhir sistem. Apabila sejumlah kalori Q diberikan pada suatu sistem dengan proses reversibel pada suhu konstan, maka besarnya perubahan entropi sistem adalah delta S sama dengan Q per T. Dua, mesin pendingin. Mesin pendingin merupakan peralatan yang prinsip kerjanya berkebalikan dengan mesin kalor. Pada mesin pendingin terjadi aliran kalor dari reservoir bersuhu rendah dan reservoir bersuhu tinggi dengan melakukan usaha pada sistem. Contohnya pada lemari es atau kulkas dan pendingin ruangan AC. Ukuran kinerja mesin pendingin yang dinyatakan dengan koefisien daya guna merupakan hasil bagi kalor yang dipindahkan dari reservoir bersuhu rendah Q2 terhadap usaha yang dibutuhkan W. Contoh soal 1. Termodinamika 2 secara spontan dialiri 1200 Joule kalor dari reservoir menuju reservoir dingin dan masing-masing bersuhu 600 K menuju dan 300 K. Berapa jumlah entropi dari sistem alat tersebut? Perubahan lain dianggap tidak ada. Diketahui Q sama dengan 1200 Joule, T1 sama dengan 600 K, T2 sama dengan 300 K. Ditanyakan delta S sistem. Jawabannya yaitu perubahan entropi reservoir panas delta S1 sama dengan min Q1 per T sama dengan min 1200 per 600 sama dengan min 2 Joule per K. Perubahan entropi reservoir dingin delta S2 sama dengan Q2 per T sama dengan 1200 per 300 sama dengan 4 Joule per K. Total perubahan entropi adalah delta S sistem sama dengan delta S1 tambah delta S2 sama dengan min 2 tambah 4 sama dengan 2 Joule per K. Sebuah mesin karnet memiliki suhu 270 Celcius pada reservoir suhu rendah dan 1270 Celcius pada suhu tinggi. Jika mesin melepas panas sebesar 600 Joule, maka efisiensi mesin karnet adalah diketahui T2 sama dengan 270 Celcius tambah 273 K sama dengan 300 K. T1 sama dengan 1270 Celcius tambah 273 K sama dengan 400 K. Ditanyakan N-nya yaitu 1 kurang T2 per T1 dikali 100% sama dengan 1 kurang 300 per 400 dikali 100%.
Hasilnya yaitu 1/4 kali 100% sama dengan 25%. Efisiensi mesin Carnot adalah 25%. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.